Oke, izin saya mulai nih. Ya apa sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, gitu. Sehat dan berkah selalu ya untuk kita. Oke. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syukur alhamdulillah ya dapat menghadiri majelis yang mulia ini, ya, majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini ya kita coba ya mencari tahu ya apa sesungguhnya apa the key of success ya sukses eksistensi Muhammadiyah yang bukan hanya melampaui satu abad, tapi ada kecenderungan organisasi ini terus tumbuh amal usahanya. Ya, yang sudah ada makin maju, makin membesar, dan juga ya relatif hampir setiap bulan lahir amal usaha baru. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir, bahwa setiap kunjungan beliau hampir selalu meresmikan ya amal usaha baru. Saya kira itu eh, apa kita awali dengan harapan itu dari Allah di qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan double kelas ya. Ini nanti dari hukum presentasi dari TIF presentasi atau salah satunya. Saya nggak paham. Nah, mana Sudah PJ-nya? dibuat Hah? sudah Ya? dibuat kelompok, Pak. Sudah dibuat Oh, kelompok. kelompok gabungan ya? J, Pak. Oke, oke. Ya, saya kira itu ya eh, diawali dari presentasi mahasiswa, kemudian sesi diskusi, ya, ya 3 sampai 6 question ya, pertanyaan itu ya. Kemudian lanjut saya. Nah, saya kira baik ini kelompok gabungan jadi saling kenal ya. Oke. Saya kira itu silakan kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kelompok kami, Ding. Itu judulnya Eksistensi Muhammadiyah di Tengah Tantangan Zaman. Nama anggota kelompoknya ini Muhammad Syauqi, saya dan Nasirotin Rosma. Saya akan menjelaskan apa itu eksistensi dalam Muhammadiyah. Eksistensi Muhammadiyah merujuk pada keberadaan, peran, dan pengaruh organisasi ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia. Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, tapi sebuah gerakan dakwah Islam modern yang konsisten berkontribusi dalam berbagai bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebangsaan. Eksistensi Muhammadiyah terus diuji di era modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial politik yang kompleks. Oleh karena itu, Muhammadiyah melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai aspek untuk tetap relevan dan berperan aktif dalam perkembangan umat dan masyarakat di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin dalam eksistensi Muhammadiyah. Satu, keyakinan, dua, nilai, tiga, budaya organisasi, dan empat, sistem manajemen kepemimpinan. Keyakinan, penjelasan eksistensi Muhammadiyah dalam keyakinan. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang menekankan
pemurnian akidah dan penguatan tauhid. Sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, di sini ada contohnya ya, meliputi penegasan tauhid murni. Nah, di Muhammadiyah ini menolak segala bentuk kemusyrikan, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pemurnian akidah Islam melalui majelis tarjih dan tajdid. Muhammadiyah menyusun pedoman ibadah dan akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Pendidikan akidah di lembaga pendidikan sekolah dan Universitas Muhammadiyah yang mengajarkan Islam sejak dini seperti mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Lalu untuk yang kedua ada nilai kemuhammadiyahan. Eksistensi kemuhammadiyahan dalam nilai-nilai ini sangat nyata dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia. Nilai-nilai kemuhammadiyahan merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi gerakan Muhammadiyah, baik dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Nah, di Indonesia ini ada, saya ambil tiga, yaitu contohnya nilai tauhid sebagai landasan gerakan, dua nilai ilmu dan pendidikan, tiga nilai kepedulian dan toleransi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Nadirotin Rosma. Silakan. Yang selanjutnya ada dari aspek budaya. Budaya organisasi Muhammadiyah itu berfokus di ikhlas, amanah, dan berjuang menjadi kunci eksistensinya dalam memajukan umat dan bangsa. Budaya ini juga diwujudkan melalui peningkatan ketaatan beragama, pengelolaan amal usaha yang transparan dan bertanggung jawab, kemudian kepedulian terhadap sesama seperti semangat ukhuwah, ta'awun, dan takaful yang mendorong Muhammadiyah untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi di Muhammadiyah. Yang pertama ada ikhlas dan amanah, yaitu di mana anggota didorong untuk bekerja dengan tulus atau ikhlas dan bertanggung jawab penuh dalam setiap tugas, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial. Kemudian yang kedua, berjuang dan mengabdi. Di Muhammadiyah memiliki semangat juang yang kuat untuk kemajuan dan kesejahteraan umat dan masyarakat, berorientasi pada ibadah dan pengabdian. Kemudian yang selanjutnya ada ihsan dan kebaikan dunia akhirat. Di organisasi ini itu mengedepankan keseimbangan antara kebaikan di dunia atau hasanah fi dunia dan meraih kebaikan di akhirat atau hasanah fil akhirah. Terus yang selanjutnya ada ukhuwah Islamiyah, ta'awun dan takaful yang berarti mempererat persaudaraan antar sesama, saling tolong-menolong dan memikul risiko bersama menjadi nilai penting untuk memperkuat organisasi dan umat. Yang selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Di sini ada pengelolaan dana, amal usaha, dan aset dilakukan secara rapi, terdokumentasi, dan transparan dengan visi progresif dan kemajuan. Kemudian ada sistem manajemen dan kepemimpinan di Muhammadiyah. Yang pertama ada sistem manajemen. Sistem manajemen Muhammadiyah berorientasi pada sistem organisasi persyarikatan dengan kepemimpinan kolektif kolegial yang menganut nilai Islam berkemajuan dan berdasar pada nilai al-Islam. Sistem manajemen dan kepemimpinan Muhammadiyah terdiri dari struktur organisasi yang berlapis vertikal dan horizontal. Struktur vertikal mencakup pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting, hingga tingkat jamaah. Struktur horizontal berupa badan-badan pembantu pimpinan yang disebut majelis dan lembaga yang membidangi berbagai sektor seperti pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sistem kepemimpinannya. Di Muhammadiyah, konsep kepemimpinan kolektif menjadi salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi. Ini tercermin dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan internal. Kepemimpinan kolektif di Muhammadiyah menekankan pentingnya musyawarah konsensus dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Dalam kepemimpinan kolektif Muhammadiyah,
Setiap keputusan besar diambil melalui proses musyawarah yang menjadi forum bagi para pemimpin, pengurus, dan anggota untuk menyampaikan pendapat, bertukar ide, serta mencari solusi terbaik atas setiap permasalahan. Di proses musyawarah ini terlihat dengan jelas dalam Muktamar Muhammadiyah di mana pemilihan pengurus pimpinan pusat dilakukan melalui musyawarah yang serius dan strategis. Keputusan ini tidak semata-mata didasarkan di jumlah suara terbanyak, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang mendalam dan pertimbangan matang untuk menghasilkan pilihan yang tepat demi kemajuan organisasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Muhammadiyah bisa tetap eksis dan berkembang sebagai organisasi Islam yang dinamis karena memiliki keyakinan yang kuat, nilai-nilai kemanusiaan, budaya organisasi yang maju, serta sistem manajemen dan kepemimpinan yang fleksibel. Organisasi ini menghadapi tantangan seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan berbagai paham agama. Untuk mengatasinya, Muhammadiyah memperbarui sistem manajemen dengan prinsip tata kelola yang baik atau good governance, melatih sumber daya manusia secara profesional, dan menggabungkan nilai Islam serta kemuhammadiyahan dalam semua aktivitas. Kemudian proses musyawarah yang demokratis menjadi kekuatan utama dalam pengambilan keputusan, terutama untuk memilih pengurus dan membuat kebijakan penting. Dengan terus memperbarui cara berdakwah, pendidikan, dan layanan sosial, Muhammadiyah tetap relevan dan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara di tengah tantangan zaman. Oke, baik. Untuk presentasinya sudah selesai. Silakan yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon maaf, izin bertanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Rizka Rahma Saputri dengan NIM 202411004. Izin bertanya terkait dengan materi. Kan dapat disimpulkan bahwasannya nilai utama dari Muhammadiyah itu adalah pembaharuan. Tapi kalau pembaharuan itu terus dilakukan, bagaimana cara mengatasi bahwa nilai dasar ajaran Islam itu tidak hanya sekedar untuk menyesuaikan zaman dan juga bukan hanya sekedar untuk menuntut zaman. Maka dari itu, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara pembaharuan dengan kemurnian ajaran agama Islam tersebut? oke lanjut. Yang ingin bertanya, tiga Eh, lagi. saya saya mau tanya Mas. Ya, ya, boleh. Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Rahman dari Prodi Hukum. Pertanyaannya, gimana caranya Muhammadiyah bisa tetap bertahan di tengah gempuran gaya hidup modern yang lebih menarik buat anak-anak muda dibanding gerakan keagamaan? Terima kasih. Izin bertanya Mas Yogi. Sabar, sabar, Han. Sabar. Oh ya, ya oke. Ya, lanjut, Farhan. Ya, izin mengenalkan nama saya Farhan Reza Kusuma. Izin bertanya, bagaimana peran Muhammadiyah dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern? Terima kasih. Aku mau nanya juga dong. Sabar, sabar, sabar. Bentar, bentar.
Ya, untuk yang terakhir bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Sinta Oliviana dari program studi hukum. Pertanyaannya, gimana Muhammadiyah menyiapkan generasi muda untuk mengelola amal usaha agar tetap relevan dan berkelanjutan? Bisa diulang menyiapkan apa ya? Bagaimana Muhammadiyah menyiapkan generasi muda untuk mengelola amal usaha agar tetap relevan dan berkelanjutan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Ini tadi saya lupa pertanyaannya siapa, tapi saya bisa membacakan soalnya. Bagaimana cara mengatasi bahwa nilai dasar Islam tidak hanya untuk menyesuaikan zaman? Nah, itu berarti soalnya bagaimana cara kita menjaga keseimbangan pembaharuan dengan ajaran Islam kemuhammadiyahan. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut ya tetap satu, memahami tujuan syariat Islam ya. Walaupun teknologi kita berkembang ataupun cara gaya kita itu berkembang, tetapi jangan lupa kita itu punya tujuan-tujuan syariat Islam. Nah, terus yang kedua itu bisa dilakukan dengan mengikuti pengajian. Nah, di Kemuhamadian ini juga ada kan pengajian-pengajian. Nah, terus juga mengikuti nih kayak pembaharuan itu untuk apa sih? Maksudnya tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam apa enggak? Nah, kalau misalnya enggak, ya enggak usah diikutin. Kalau misalnya apa namanya baik, ya oke lah diikutin aja. Gitu. Nah, mungkin udah cukup atau belum? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Gimana caranya Muhammadiyah bisa tetap bertahan di tengah gempuran budaya pop dan gaya hidup modern yang lebih menarik buat anak muda dibanding gerakan keagamaan? Muhammadiyah ini bisa tetap bertahan di tengah gempuran budaya pop dengan beberapa strategi. Ini yang pertama ada mengadaptasi dengan bijak.
Di Muhammadiyah dapat mengadaptasi dengan bijak terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga nilai-nilai dan prinsip keagamaan yang mendasar. Kemudian ada menggunakan teknologi. Muhammadiyah juga dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas dakwah, seperti dengan menggunakan media sosial, aplikasi, dan platform online. Kemudian, membangun jaringan dan kerjasama. Muhammadiyah juga dapat membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi lain, baik dari keagamaan maupun non-keagamaan, untuk meningkatkan pengaruh dan dampaknya. Cukup? Tidak, Mbak. Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab lagi. Soalnya itu bagaimana Muhammadiyah menyiapkan generasi muda untuk mengelola amal usaha agar tetap relevan dan berkelanjutan. Nah, kalau di sini tuh kita itu mainnya strategi ya. Strateginya itu dari ya generasi-generasi anak muda. Nah, anak muda itu, nah Muhammadiyah itu mendorong tuh keterlibatan aktif anak muda yang menjalankan amal usaha Muhammadiyah untuk menciptakan generasi muda unggul di tanah air dan juga bisa melakukan pendidikan dan pelatihan. Muhammadiyah juga perlu tuh kayak ngasih pendidikan, misal apa aja sih hal-hal positif kalau kita beramal, contohnya seperti itu. Nah, lalu juga kita kan sudah di era modern. Nah, itu juga bisa lewat digitalisasi atau ya kayak Muhammad itu kerjasama lah sama ya misal kita pakai apa kayak Kiris ataupun Dana, GoPay kayak gitu kan bisa. Nah, itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam amal usaha kita. Nah, terus juga jangan lupa untuk anak-anak muda itu fokus juga sama nilai-nilai Islam. Misalnya jangan korupsi karena itu juga bahaya tuh karena dosa ya. Nah, itu juga melatih kemandirian kita sendiri sebagai anak muda. Ya, mungkin cukup. Terima kasih. Oke, makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Farhan. Jelaskan peran Muhammadiyah dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern. Muhammadiyah ini mempunyai peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern melalui gerakan pembaruan atau tajdid, kemudian di moderasi agama, serta amal usaha di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Kemudian peran-perannya memurnikan dan mengembangkan ajaran Islam. Muhammadiyah ini senantiasa berupaya mengembalikan pemahaman Islam ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sambil terus melakukan pembaruan dalam memaknai ajaran kerelevan dengan perkembangan zaman. Kemudian mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern. Melalui gerakan ini, Muhammadiyah itu mendirikan institusi pendidikan yang memadukan kurikulum agama dengan ilmu pengetahuan umum modern, yang bertujuan untuk mencetak generasi yang cerdas secara spiritual dan intelektual. Cukup, Mas? Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama.
Ini Pak, untuk kelanjutnya bisa dijelaskan lebih rinci Pak Adi Hamid. Oke, sudah ditutup? Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus ya. Oke, terima kasih pada yang telah bertugas yang menyampaikan materinya dengan baik. Ya, kita sedikit mereview ya. Mereview ya diskusi kita. Tadi saya buatkan bagan sedikit ya. Oke, first question ya. From Miss Rizka. Thank you, Miss Rizka. Ya. Poinnya agar eh, good point ya, agar tajdid seimbang antara pemurnian dan pembaruan. Ya, bagaimana menjaga tawazun, tawazun keseimbangan ini? Ya, tajdid Muhammadiyah betul ya. Pertama ya, dalam makna pemurnian atau purifikasi ya, atau purifikasi. Nah, pemurnian ini dalam bidang akidah dan ibadah. Ya. Dalam bidang akidah, ya seperti terbebasnya dari penyakit rohani, ya seperti syirik, tahayul, khurafat. eh, eh, Dalam bidang ibadah mahdoh, ya tidak melakukan bid'ah, menambah-nambah atau mengurangi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kalau dalam nomor satu ini purifikasi, pemurnian, ya tidak ada ruang untuk inovasi. Ya, ya plak apa adanya dari Nabi. Semua ada tuntunannya ya sampai rukshoh-rukshohnya itu ya. Kemudian Tajdid Muhammadiyah yang kedua dalam aspek betul ya pembaruan atau dinamisasi ya, dinamisasi. Ya ini dalam bidang kalau dalam RIP ya Risalah Islam Berkemajuan dalam bidang akhlak dan muamalah duniawiyah. Strategi tajdidnya Muhammadiyah ini mengelompokkan ya kapan harus murni, kapan harus melakukan inovasi. Ketika melakukan inovasi ya ada di ranah muamalah duniawiyah. Bahkan akhlak sebenarnya juga eh, perlu ada penyesuaian ya. Secara prinsip sama bahwa kita saling menghormati, menghargai ya. Tapi dalam tataran teknis bisa berbeda cara misalnya ya cara menghormati di satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda. Di satu negara dengan negara lain bisa berbeda. Ada yang menganggap di suatu tempat dipegang kepalanya sebagai penghormatan, tapi juga ada sebagai penghinaan. Begitu juga dengan menepuk maaf pantat orang lain itu ya. Ada yang sebagai penghormatan di tempat lain sebagai penghinaan. Ini perlu dinamisasi ya atau penyesuaian tempat ruang. Kalau akidah dan ibadah tetap ya statis. Kemudian apalagi muamalah duniawiyah. Seperti yang disampaikan Nabi, bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahwa kamu itu lebih tahu urusan duniamu. Dalam kaidah fikihnya jelas ya. Al aslu fil muamalah al ibahah. Asal hukum dari muamalah itu boleh. Jadi kita mau ngapain saja di luar akidah dan ibadah itu boleh. Hatta ya dulu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, menjaga keseimbangannya yaitu ada saatnya purifikasi, ada saatnya dinamisasi. Kemudian, oke, thank you ya, Miss Rizka. Kemudian dari Miss Anissa, cara Muhammadiyah eksis di tengah kehidupan modern. Cara Muhammadiyah eksis. Ya, dengan tajdid ini ya, dengan tajdid tadi bisa eksis sehingga bisa apa? Solih likulli zaman wal makan. Ya. Tetap baik, tetap relevan sesuai dengan zaman dan makan.
Nah, ini menyambung juga ya dengan yang nomor 3 ya, eh, from Mr. Shaki, thank you. Em, Cara menjaga keseimbangan antara agama dan kehidupan modern. Ya, kehidupan modern muamalah ya yang kita maksud. Ya misalnya terkait menyanyi, ya musik lah ya, musik ya terkait musik. Kan ada saudara kita Islam yang mengharamkan musik, apapun bentuknya musik itu haram. Itu faham salaf ya. Eh, Sedangkan Muhammadiyah ya, tidak ya, karena menganggap musik itu sebagai alat ya. Musik itu sebagai instrumen, artinya sesuatu yang netral. Dia menjadi halal dan haram, ya tergantung digunakan untuk apa, terus bagaimana bentuknya. Ya. Kalau misalnya musik-musiknya seperti musik religi, ya, opik, Nisa Sabian, siapa lagi? Haddad Alwi, gitu ya. Itu kan untuk dakwah sangat luar biasa. Ya. Generasi Gen Z, ya, Alpha itu kecenderungan bisa menerima dakwah lewat seperti musik tadi ya. Kalau kemudian eh, kita paksakan mereka dengan dakwah yang konvensional, ya kurang bisa diterima. Mohon izin sebentar minum. Yaitu kehidupan modern. Termasuk dalam persoalan perbankan ya riba. Muhammadiyah punya pandangan ya. Kalau Bang Sari, oke, semua sepakat ya. Ya. Ya walaupun ada yang nggak sepakat juga, relatif sepakat bahwa itu non ribawi. Tapi konvensional pun Muhammadiyah itu kalau bank pemerintah itu tidak ribawi karena kemaslahatannya untuk banyak orang. Beda lagi ketika itu bank konvensional swasta ya, itu hanya itu ribawi karena hanya kemaslahatannya untuk golongan kecil, eh, pemilik dan keluarganya seperti itu. Dan gengnya ya, jadi bukan geng Solo ya, itu ya menjaga agama. Menjaga agama ini tetap dengan kemurnian akidah dan ibadah. Menjaga kehidupan modern muamalah ya, solih likuli zaman wal makan. Kemudian terakhir, Promis Sinta ya, cara menyiapkan generasi muda untuk mengelola AUM agar tetap relevan dan berkelanjutan. Ya, penyiapan ini dilakukan dengan dua strategi ya. Pertama, strategi organik ya. Strategi organik ini lewat mendirikan amal usaha pendidikan, amal usaha pendidikan ya. Ya kalau mau menyiapkan dokter ya membuka fakultas kedokteran. Itu kan sebenarnya menyiapkan generasi muda. Karena di dalamnya juga akan mendapatkan paparan nilai-nilai AIK. Ya bahkan sekarang UMY ya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah membuka prodi spesialis ya seperti yang sudah berjalan spesialis bedah. Ini yang sedang mau dibuka spesialis saraf. Ya, gitu ya. Cara menyiapkan yang pertama secara organik itu dengan membuat lembaga pendidikan. Ya, nakes, ya kesehatan. Atau kalian menyiapkan lawyer-lawyer berkemajuan. Ya, Unimugo membuka apa fakultas hukum ya. Menyiapkan ahli-ahli IT. Ya, ya Unimugo ya, membuka prodi TIF teknologi informasi. Yaitu cara menyiapkan generasi muda secara organik. Tapi kemudian dengan cara yang tidak organik, itu ya dari AUM dan persyarikatannya ya. Di persyarikatan misalnya menyiapkan SDM rumah sakit. Nah, di persyarikatan itu ada namanya Majelis Pembina Kesehatan Umum. Ya, di dalamnya ada. Ya. Kemudian bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kader. Ya, melakukan pekaderan. Ya. Dari internal masing-masing AUM juga
ada apa ya? Ada upaya menyiapkan generasi ya dengan menyiapkan pemimpin-pemimpin baru dengan apa ada sistem jenjang karir ya. Jadi paling tidak ya ada dua cara tadi menyiapkan generasi muda untuk mengelola AUM. Dan tentu sebenarnya karena sudah eh, berjalan by system ya AUM tersebut ya relatif lebih mudah ya untuk menyiapkannya. Oke, saya kira itu. Oke, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan open your mic or raise hand atau tulis di kolom chat. Saya masuk materi ya sambil nanti mungkin ada yang bisa didiskusikan eksistensi Muhammadiyah. Oke, pertama karena faktor keyakinan, ya. Faktor keyakinan ini eh, kita ambil dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCH ya, MKCH Muhammadiyah yang merupakan nah, hasil dari sidang Tanbir di Ponorogo tahun 1969. Pertama terkait definisi Muhammadiyah. Oke. Definisi Muhammadiyah dalam apa anggaran dasar Muhammadiyah ya disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan. Muhammadiyah adalah gerakan. Jadi dipakai diksi gerakan ya, bukan organisasi ya. Ini ada filosofinya ya agar selalu bergerak. Ya, kalau dengan diksi organisasi filosofinya mungkin kurang dapat. Ya, walaupun nanti ada organize, lebih terorganize, terorganisir. Nah, terorganisir kalau tidak bergerak ya sama saja ya. Oke, kemudian apa? Gerakan Islam ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Artinya gerakan-gerakan yang berpijak pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Gerakan Islam, dakwah. Dakwah itu apa guys? Dakwah itu substansinya mengajak. Ya. Kalian nanti kalau jadi lawyer ya mengajak ya. Mengajak kemana kayak ya. Ya, asal jangan mengajak menjarah rumah mereka yang flexing. Ya. Atau kalian yang ahli IT juga bisa berdakwah ya, bisa mengajak. Semua manusia, semua umat Islam itu adalah pelaku dakwah sesuai dengan profesinya. Ya, dakwah tidak harus hafal ayat ya, tidak harus menyampaikan ayat. Bahkan lebih